Assalamualaikum, halo Tribuners, balik lagi di Lipstick Ulas Tips Cantik. Nah Tribuners, Lipstick hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Karmelita dari Limonia Beauty Center. Halo dok. Ya, halo, selamat siang. Saya dengan Dr. Karmel dari Limonia Beauty Center. Iya, hampir lupa tadi saya namanya. Iya. Lagi di mana ini dok? Ini kebetulan lagi di rumah sih, soalnya lagi off jadwal prakteknya. Oh, tumben Kamis off. Iya, iya, Iya. Nah dok, kan jerawat itu kan masih jadi apa ya, masalah kulit yang banyak orang ya dok ya ngalamin. Nah makanya hari ini kita betul mau bahas betul. soal salah satu treatment yang kalau saya kepoin di Instagramnya Limonia itu bisa membantu mengatasi jerawat. Nah itu sebenarnya Iya kalau betul. ini kan treatmentnya namanya ini dok ya, Sebo Clear Treatment ya. Sebo Clear Treatment, iya. Iya. Ini sebenarnya Sebo Clear Treatment ini treatment yang gimana dok? Oke, jadi selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam kondisi sehat ya di tengah pandemi ini. Jadi langsung aja untuk SCT, biasanya sih kita singkatnya dengan SCT, yaitu kepanjangannya Sebo Clear Treatment. Nah, jadi treatment ini merupakan treatment khusus dengan menyinari wajah menggunakan sinar soft laser, lebih tepatnya laser diode 1450, di mana fungsinya ini untuk membantu mengurangi daripada produksi minyak yang menjadi sumber masalah dari jerawat itu sendiri. Nah, selain itu juga fungsinya dari treatment ini selain untuk mengontrol minyak, juga dia mampu untuk membantu mempercepat mengeringkan jerawat, lalu membantu untuk mengatasi kemerahan yang diakibatkan oleh jerawat, dan juga ada efek untuk skin rejuvenation, peremajaan kulit, sehingga didapatkan hasil kulit itu menjadi lebih cerah dan juga lebih glowing seperti itu. Nah, untuk prosesnya sendiri, kenapa sih laser diode 1450 ini bisa berfungsi untuk mengontrol oil atau minyak itu sendiri? Nah, karena fungsinya laser itu kan dia dengan panjang gelombang yang spesifik. Nah, panjang gelombang yang spesifik itu dia mengenai targetnya tepat ke kelenjar sebum atau kelenjar minyak gitu. Makanya fungsi dari treatment ini tadi untuk membantu mengurangi produksi minyak. Jadi dari hasil laser itu kan sifatnya panas ya. Jadi dia akan menyebabkan kerusakan atau pengecilan dari kelenjar minyak, sehingga otomatis kalau kelenjar itu dia mengecil, otomatis produksi dari minyaknya itu juga dia akan berkurang. Nah, selain itu fungsinya laser ini karena targetnya kelenjar minyak itu kan bukan di lapisan atas kulit ya, tetapi di lapisan dermis kulit. Nah, di lapisan dermis itu laser ini juga panjang gelombangnya dia mampu menyerap air, sehingga ada efek untuk glowing skinnya juga dapat gitu. Nah, selain itu dia juga diyakini mampu membantu untuk remodeling serat-serat kolagen, sehingga juga bisa membantu untuk scar improvement kayak gitu. Mungkin masih banyak tribuners juga yang kadang suka bingung nih antara laser dengan IPL. Jadi kalau misalnya, karena banyak juga kan untuk treatment jerawat itu menggunakan IPL. Jadi sama-sama gelombang cahaya, tapi keduanya itu jelas berbeda. Jadi kalau misalnya laser itu dia gelombangnya spesifik, panjang gelombang spesifik mengenai target yang spesifik. Sedangkan IPL, intense pulse light, itu dia sifat gelombangnya itu mengandung banyak cahaya, di mana nanti kita menggunakan filter, biasanya sih untuk jerawat itu filter 400. Nah, tetapi dia tidak bisa mencapai kedalaman kulit seperti di laser, sehingga tidak bisa mencapai dari kelenjar minyak itu. Makanya kalau misalnya IPL tuh lebih ke fungsinya kepada membantu untuk membunuh daripada kuman penyebab dari jerawat, seperti itu. Iya. Itu berapa kali treatment dok itu hasilnya baru kelihatan? Apa sekali aja udah kelihatan? Ya, oke. Jadi untuk berapa kalinya, sebenarnya dalam satu kali perawatan treatment saja itu sudah lumayan memberikan improvement. Yang paling jelas itu jerawat itu menjadi lebih cepat kering. Nah, namun untuk hasil maksimal kembali lagi berbeda-beda ya di setiap pasien, case by case beda. Biasanya kita anjurkan ke pasien itu untuk at least itu minimal 3 kali, jadi 3 sampai 5 kali, dengan selang waktunya itu kurang lebih sekitar seminggu sampai 10 hari rutin untuk melakukan SCT ini, seperti itu.
Iya. Nah itu sebelum SCT ini dok, ada nggak sih dok yang dokter bilang nggak boleh dulu, apa yang mungkin ada yang harus dihentikan dulu krimnya atau ada yang nggak boleh dilakukan gitu sebelum SCT ini? Oke, ya ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi, nah khusus untuk SCT ini sebenarnya tidak ada sih kondisi kulit khusus yang kita larang untuk melakukan treatment ini atau persiapan khusus karena, nah enaknya lagi dari treatment ini dia tuh hampir no downtime. Jadi tidak perlu banyak persiapan, terus juga dia no downtime, dia rasa sakitnya juga sangat tolerable, terus juga tanpa menggunakan jarum. Jadi buat yang takut-takut sama jarum berdarah-darah ini nggak ada, nggak merah, nggak gosong, nggak ngelupas juga gitu. Nah untuk kondisi wajahnya, jadi kan memang di Limonia ini kan kita bagi untuk sebo clear treatment itu ada yang dengan ekstraksi bersih-bersih komedo, sama ada yang tanpa ekstraksi. Nah kembali lagi itu kita lihat lagi case by case tergantung pasien dan ditentukan oleh dokter juga. Jadi di beberapa kondisi yang misalnya jerawatnya itu memang masih parah, masih sangat merah, meradang, nah itu kita tidak lakukan ekstraksi komedo terlebih dahulu. Seperti itu tuh. Tapi kalau misalnya kondisi kulitnya cenderung aman, tenang jerawatnya, nah itu bisa kita lakukan sekaligus untuk ekstraksi komedo. Tetapi balik lagi jangan khawatir karena memang walaupun tidak dilakukan ekstraksi komedo saat itu juga, misalnya memang kondisinya radang, tetapi kan laser ini memang targetnya langsung ke kelenjar minyaknya, seperti itu. Iya. Ada nggak dok yang harus dan tidak boleh dilakukan setelah treatment? Ada nggak? Oke, kalau setelah treatment sih sebenarnya nggak ada ya karena hampir no downtime. Untuk krim-krim penggunaan tabir surya itu juga bisa digunakan seperti biasanya sih karena SCT ini dia aman, no downtime seperti itu. Sangat oke lah. Kadang kan banyak ya yang memiliki kondisi masalah jerawat itu paling takut kalau aduh dok nggak mau dipencet-pencet yang kayak gitu. Nah ini merupakan pilihan yang tepat karena tanpa perlu pencet-pencet komedo, tapi dia targetnya langsung ke kelenjar minyaknya gitu. Iya. Tapi dokter ngasih ini nggak dok kayak semacam krim pendukung gitu? Tetap ngasih ya setelah treatment? Ya, oke. Jadi yang namanya treatment itu memang lebih optimal, lebih bagus selalu menggunakan kombinasi. Apalagi kalau misalnya di jerawat yang meradang, kan fungsinya laser ini dia tidak bisa seperti antibiotik untuk membunuh bakteri, tidak bisa. Jadi biasanya tergantung kasusnya nih. Kalau misalnya yang masih ringan, biasanya kita tambahkan juga. Tentunya pasti kita tambahkan krim-krim pendukung gitu. Misalnya ada tambahan untuk krim antibiotiknya atau mungkin kita bantu. Mungkin balik lagi ke permasalahan jerawat itu sendiri ya. Jadi kan jerawat itu muncul ketika pori-pori itu tersumbat oleh sel kulit mati, oleh minyak, lalu muncul bakteri di situ menyebabkan peradangan seperti itu. Nah, jadi untuk mengatasinya kita harus melakukan treatment itu secara keseluruhan. Nah, yang pertama mengurangi dari produksi minyak itu sendiri dengan sebo clear treatment ini salah satunya seperti itu. Lalu yang pastinya kita harus membuka sumbatan dari pori-pori, termasuk dengan caranya mempercepat dari turnover dari sel kulit mati. Seperti itu bisa menggunakan krim-krim. Lalu kita juga harus mengatasi dari peradangan dan infeksi bakteri itu sendiri, seperti misalnya dengan menggunakan krim oles antibiotik seperti itu. Jadi pasti ada tetap kita kombinasi dengan krim. Nah, dalam kondisi kulit yang gimana, yang dokter nggak ngebolehin dia untuk ngelakuin SCT ini? Oke, kalau untuk kondisi khusus sih nggak ada, cuman lebih ke yang tadi saya bahas, lebih ke ekstraksi komedonya aja sih. Jadi kalau misalnya memang jerawatnya itu masih berat, masih merah, masih banyak banget yang meradang, itu kita nggak melakukan ekstraksi, tapi untuk SCT-nya itu tetap dilakukan seperti itu. Kirain, tapi kalau kulitnya dalam keadaan luka gitu atau itu nggak boleh dulu dok ya? Atau ada... Ya, kalau misalnya memang ini kan targetnya untuk kelenjar minyak ya. Kalau misalnya memang ada daerah-daerah khusus yang misalnya luka gitu, paling bisa di skip aja sih karena kan nanti di sinarinya kan perbagian merata gitu aja sih. Iya. Nah dok, itu kan kalau setahu aku, kalau aku nggak salah kan jerawat itu kan jenisnya kan banyak. Apa ini semua bisa diatasin dengan SCT ini dok?
Oke, jadi balik lagi ke awal mulanya dari cerita si jerawat ini sendiri. Jadi sebenarnya jerawat itu kan artinya adalah kalau secara textbook adalah peradangan kronik kan seperti itu. Nah, yang muncul itu sebenarnya mulai tahapannya dari awalnya komedo. Nah, komedo itu juga kan muncul awalnya dari pori-pori yang tersembat oleh sel kulit mati, oleh debu, sisa kosmetik, dan juga oleh minyak itu sendiri kan. Jadi muncullah komedo, baik itu yang komedo putih yang kita sebut dengan whitehead atau komedo hitam yang kita sebut sebagai blackhead. Nah, lebih lanjut lagi ketika sudah tersumbat, lalu ada berkembang bakteri di situ, dia mulai muncul meradang. Makanya jerawatnya mulai ada yang timbul, yang merah-merah, jerawat radang, yang kita sebut ada papul, pustul, atau yang lebih parah lagi bisa berbentuk nodus atau kista, yang mana peradangannya itu memang lebih berat dan resiko untuk timbulnya scars itu lebih besar kayak gitu. Tadi jerawat itu jenisnya apa dok? Nodul, pustul? Tuh, tadi ada dari komedo, whitehead, blackhead, terus ada papul, pustul, terus juga ada nodus dan juga ada kista. Itu yang paling berat yang tipe yang kista. Saya baru dengar dok ada jerawat yang jenis kista itu dok. Iya, jadi kalau itu tuh dia sudah peradangannya luas dan lebar dan di situ sudah terkumpul juga banyak nanah, makanya peradangannya atau inflamasinya itu cukup berat. Iya, itu perbedaan dari masing-masing jerawat itu apa dok? Ada perbedaannya nggak? Kalau untuk perbedaannya itu sih kita harus lihat secara langsung. Maksudnya ketika pasien datang biasanya itu kombinasi campuran, memang ada komedonya, ada whitehead-nya, ada blackhead-nya, ada yang jerawatnya udah ada titik di tengahnya yang itu pustul kayak gitu. Jadi itu kombinasi. Nah mungkin kalau sekarang sih banyak yang suka keliru juga dengan fungal akne ya. Jadi kalau fungal akne itu belakangan jadi lebih populer juga, mungkin bisa aku jelasin sedikit. Jadi kalau fungal akne itu sebenarnya folikulitis atau peradangan yang disebabkan oleh jamur malassezia. Nah, sebenarnya jamur itu tuh merupakan flora normal yang ada di kulit kita. Cuma memang beberapa kondisi itu dia menyebabkan jamurnya itu flora normalnya terganggu. Dia tumbuh lebih banyak sehingga menimbulkan masalah, menimbulkan yang kita sebut sebagai fungal akne kayak gitu. Nah, mungkin yang banyak juga terjadi sekarang, jadi fungal akne itu bisa terjadi bisa karena memang daya tahan tubuh pasiennya itu menurun, misalnya karena penyakit-penyakit tertentu, atau bisa juga karena kondisi yang lembab. Apalagi kalau di kita itu kan memang negara tropis, panas, lembab. Belum lagi yang banyak juga termasuk itu maskne ya. Jadi karena penggunaan masker itu juga menjadi suatu cukup problem juga sih di pasien-pasien. Jadi karena penggunaan masker itu kan dia tertutup, terus juga ada uap air, lalu timbul gesekan-gesekan dengan kulit, itu tentu pastinya menjadi faktor risiko untuk timbulnya jerawat. Makanya saya selalu sarankan ke pasien untuk rajin ganti maskernya, kayak gitu sih. Tapi segala jenis jerawat tadi sama SCT bisa diatasi ya dok ya? Kalau dengan SCT bisa, karena SCT ini ingat tadi fungsi lasernya adalah menuju ke kelenjar minyak, di mana prosesnya jerawat itu sumbernya dari si kelenjar minyak itu juga gitu. Jadi the main problemnya itu kena di SCT ini gitu. Termasuk yang kista tadi itu juga beres ya sama SCT ya? Iya, jadi untuk yang tingkatan jerawat ringan sedang berat itu bisa bantu dikeringkan dengan SCT dan sambil bantu untuk itu tadi mengurangi produksi minyaknya karena sumber masalahnya tadi dari situ gitu. Tapi memang balik lagi ya, kan mungkin aku bahas sedikit faktor-faktor penyebab jerawatnya kali ya. Jadi faktor penyebab jerawat itu kan sangat luas, banyak dan kompleks. Nah, makanya untuk pengobatan treatment akne itu memang dibutuhkan kesabaran dan juga konsistensi dari pasiennya juga kayak gitu. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan jerawat itu ada yang memang faktor dari dalam dan dari luar. Misalnya saja kalau yang dari dalam itu faktor memang tipe kulitnya itu tipe kulit yang oily atau berminyak. Terus faktor genetik, keturunan, faktor hormonal biasanya memang
seiring usia, masa-masa pubertas tuh biasanya kelenjar minyak mulai aktif atau bisa juga hormonal karena kehamilan seperti itu. Nah, faktor lain yang penting juga yang bisa sekali sebenarnya dikendalikan adalah faktor dari pola hidup kita sendiri. Yang paling mudah itu pola makan dan juga dari pola tidur kayak gitu. Nah, pola makanan tentunya untuk mengatasi akne ini juga melakukan pola diet yang benar, yaitu mengurangi konsumsi daripada makan makanan ataupun minuman yang mengandung tinggi gula dan juga tinggi lemak seperti itu agar produksi minyak di wajah kita tuh lebih terkontrol. Nah, selain itu juga terpengaruhi oleh pola tidur. Pola tidur itu pengaruh karena berpengaruh juga terhadap regulasi dari hormonal dan balik lagi ke regulasi dari produksi minyak. Nah, ini juga kaitannya erat dengan faktor stres gitu. Jadi makanya sering sekali kadang orang breakout kalau misalnya dia lagi stres, misalnya stres mau ujian atau stres skripsi misalnya, dan misalnya stres banyak kerjaan kantor kayak gitu, karena hormon stres itu sangat berkaitan juga nanti berhubungan dengan hormon kortisol, berhubungan lagi dengan androgen, dan berhubungan lagi dengan kelenjar minyak itu tadi. Nah, terus selain itu hal-hal lain yang bisa menyebabkan jerawat tentunya karena misalnya penggunaan make up yang komedogenik dan membersihkan make up itu kurang sempurna. Makanya kan kita sarankan untuk double cleansing ketika menggunakan make up. Seperti itu. Lalu yang lain faktor-faktornya bisa juga dari hygiene, kebersihan. Kadang kebiasaan tangan, suka memegang-megang wajah, ataupun wajah yang bersentuhan dengan mungkin benda-benda yang kita nggak sadari, seperti misalnya handphone. Handphone ini kan sebenarnya pasti banyak kotor ya, kadang nggak sadar. Misalnya telepon lama, ini layarnya menempel di wajah, jarang dibersihkan handphonenya. Nah, itu juga bisa menyebabkan timbulnya jerawat. Lalu misalnya kebersihan dari sarung bantal, sarung guling, itu juga pengaruh terhadap munculnya jerawat. Nah, makanya treatment SCT ini juga tetap harus digabungkan dengan itu tadi, faktor penyebab jerawatnya. Harus kendalikan stresnya, kendalikan pola makannya, pola tidurnya bagaimana, seperti itu. Iya. Dan kalau udah ada jerawat jangan ini dok ya, dicungkil. Iya benar, itu juga salah satu, bagus sih Kak Dini. Jadi itu salah satu problem juga. Jadi kadang suka iseng, jadi muncul satu dipencetin jerawatnya. Nah, itu juga beresiko menimbulkan. Jadi sebenarnya yang kita takutin dari akne ini kan setelah aknenya itu muncul bekas jerawat ya. Baik itu bekasnya yang kehitaman, noda hitam, atau misalnya bekas jerawat yang menimbul, ataupun bekas jerawat yang bentuknya scars atau bopeng kayak gitu. Nah, makanya kita atasi jerawatnya dengan tepat, jangan suka memencet, itu juga membantu untuk mengatasi resiko dari terbentuknya acne scars ataupun terbentuknya bintik-bintik hitam bekas jerawat gitu. Jadi problematika jerawat itu bukan cuma jerawatnya, tapi untuk setelah after dari jerawatnya itu kita baru ke next stepnya lagi sih buat ngurusin bekas-bekas jerawatnya gitu. Iya. Jadi mendingan kalau udah timbul jerawat udah ke Limoni aja ya, beres ya? Iya betul. Yang pastinya jangan lupa, nah itu fungsinya untuk konsul juga sih gitu. Dan kebetulan nih mungkin sedikit promosi, bulan ini yang SCT ini lagi ada promo diskon 20% selama bulan Agustus gitu. Jadi yang mau cobain treatmentnya bisa langsung datang ke klinik ya. Lumayan ya, 20% ya? Iya betul. Iya. Oke dokter Karmel, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan dok? Mungkin itu aja sih tadi seputar dari jerawat. Yang pasti kalau misalnya kalian acne fighter, jangan berkecil hati, jangan keburu down. Yang jelas itu semua bisa diobati. Yang penting kita sama-sama komitmen, harus sabar, harus telaten kayak gitu. Iya. Oke dokter Karmel, terima kasih banyak ya dok ya atas waktunya. Iya. Oke, sama-sama, siang. Ya, sampai ketemu lagi dok ya. Ya. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan Dokter Karmel. Sampai jumpa lagi di lipstick berikutnya. Assalamualaikum.